Perusahaan atau intercompany debt terjadi ketika satu perusahaan meminjamkan uang atau sumber daya lainnya kepada perusahaan lain dalam grup yang sama. Ini biasanya terjadi dalam perusahaan yang mempunyai beberapa anak perusahaan dan unit bisnis yang terpisah. Konsep dasarnya, definisi utang antar perusahaan. Utang antar perusahaan adalah kewajiban finansial yang timbul antara dua entitas yang terafiliasi dalam satu grup perusahaan. Ini dapat mencakup pinjaman uang, penjualan barang atau jasa dengan pembayaran yang tertunda, atau biaya antar perusahaan lainnya. Kemudian, tujuan utang antar perusahaan. Yang pertama ada untuk pengolahan kas. Memungkinkan penggunaan lebih efisien dari kas yang tersedia dalam grup. Optimalisasi pajak bisa digunakan untuk strategi perencanaan pajak. Kemudian ada pembiayaan operasional. Ini membantu anak perusahaan dalam pendanaan operasional tanpa harus mencari pendanaan eksternal. Kemudian ada prosedur pembentukan utang antar perusahaan. Yang pertama, ada perjanjian pinjaman. Nah, ini menyusun perjanjian pinjaman yang mencakup syarat dan ketentuan seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, dan jadwal pembayaran. Perjanjian ini harus disetujui oleh kedua belah pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua ada penilaian dan dokumentasi. Dokumentasikan seluruh transaksi yang terkait dengan utang antar perusahaan, termasuk penjaminan pinjaman dan bukti pembayaran. Penilaian ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan secara wajar dan sesuai dengan harga pasar. Selanjutnya ada pembukuan. Mencatat utang dan piutang antar perusahaan dalam pembukuan masing-masing entitas. Ini harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti IFRS atau GAAP. Kemudian ada implikasi akuntansi. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan utang dan piutang antar perusahaan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, biasanya pinjaman ini dicatat pada nilai nominal dengan bunga yang diakui sebagai pendapatan atau beban sesuai dengan jangka waktu pinjaman.